Jadi teman-teman semua, buat teman-teman pemirsa, tidak apa-apa nanti ketika di antara kiri dan kanan saya ini ada sesuatu hal yang bersifat pertengkaran, saya langsung lari check out biar bertengkar berdua ini. Ini skenario saya Bukerni. Ya, karena apa ya? Ketika teman sudah masuk ke EPJ, terserah meluk-luk dua, udah. Ya, jadi tadi kok langsung ngomong gerbong nih, Bung Erni, kenapa gitu Bung Erni? Kalau kita lihat pengacara ini kan pengacara kondang dia katanya. Ya. Kalau saya juga pengacara, karena saya pengangguran yang banyak acara. Pengangguran yang banyak acara, oh ya. Kalau pengacara ini karena sudah ada kondangnya, dia tidak masuk di kategori pengangguran itu. Kalau saya juga pengacara, tetapi adalah merupakan singkatan dari pengangguran banyak acara. Disetujui nggak itu kalau pengangguran banyak acara itu? Contoh-contoh seperti ini, ya kita yang istilahnya yang berbicara seperti ini dengan pengacara. Saya jujur semenjak kontestasi pilkada kemarin 2019, saya jarang sekali bercengkrama dengan pengacara. Tetapi di sisi lain saya juga menyadari bahwa memang pilkada ini semestinya tidak mengarahkan hal-hal seperti itu kita. Luar biasa ini. Bahayanya kita hari ini adalah kita dua orang timur, orang timur dipisahkan oleh gerbong dan nasib. Nah, dipisahkan oleh gerbong. Nah, saya baca dulu komentarnya teman-teman yang lagi kaget saya lihat komentarnya ini. Mbak Lili, sip mantap katanya. Nonda 7 Senatang tuh Polsek untuk keamanan nih. Sudah barusan Pak siapa tadi? Pak Kanit kasih dekat mic-nya. Kebetulan langsung kita dikawal ini. Ya. Terus ini yang paling mantap ini Mas Aot ini. Mantap ketua lingkungan hidup. Ternyata baru saya tahu bahwa di tempat ini sebelah kiri saya ini adalah salah satu ketua pemuda lingkungan hidup. Sebelah kanan saya ketua pemuda produktif dan inovatif. Ya nanti kita ke sana. Oke. Nah jadi ternyata keseimbangan saya terhadap teman-teman berdua ini adalah sangat luar biasa, memberikan edukasi terhadap wilayah timur kita, Kecamatan Pang. Saya mau tanya Bung Kerni. Siap. Pertama, ketika pas saat lihat track recordnya pengacara waktu kita ke Sumbawa itu gimana menurut Bung Kerni? Saya termasuk orang yang mengamati dan memantau pengacara itu dari tahun 2014. Berbagai kontestasi, karena saya sama pengacara ini sebenarnya adalah merupakan objek teman-teman politisi. Jujur ini kalau jadi objek itu yang saya maksud adalah orang-orang yang disasar oleh teman-teman untuk menjadi garda-garda terdepan dalam mengayomi mereka. Saya melihat itu dan alhamdulillah pengacara ini sesuai dengan apa yang saya lihat, dia tidak pernah kalah. Dia tidak pernah kalah orang satu ini. Nah bedanya dengan saya merasakan kalah seperti apa, menang seperti apa. Tapi ada tanda kutip tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah. Biasanya orang tidak pernah kalah, apakah belum tentu menang? Belum tentu menang. Kenapa bisa gitu? Karena saya lihat dia hanya berjuang di situ dalam porsi memenangkan, tapi tidak pernah menikmati kemenangannya. Karena esensi daripada kemenangan itu menikmati kemenangan itu. Berarti Bung Kerni belum tahu jurusnya apa pengacara. Kira-kira gimana pengacara? Ya itu menurut saya itu sangat privasi sekali. Tidak mungkin saya expose di sini Bang Karni. Jadi syukur alhamdulillah sekarang teman-teman kita itu istilahnya bersilaturahmi dalam rangka bincang-bincang seperti ini Bang Karni. Jadi Bang Karni, saya itu sangat sederhana mengatakan seperti itu Bang Karni. Saya itu terima kasih memberikan itu apresiasi oleh Bang Karni ini. Jadi Bang Karni ini kepinginnya itu pada saat kontestasi politik
inginlah satu gerbong itu dengan saya sebagai pengacara. Beliau itu ingin betul, tetapi kenapa kita bisa pisah di situ? Antara 4 dan 5 pada saat itu. Iya. Nah, ini off the record walaupun kita ini sebagai pengalaman nih Bung Karni ya. Iya, terus. Antara 4 dan 5 Bang Karni. Saya boleh jujur Bang Karni, pada saat itu Bang Karni, saya itu sangat terharu juga kepada teman-teman saya. Contoh Bang Karni sendiri, Adinda Arsi sendiri, yang luar biasa itu pada saat kontestasi pilkada kemarin. Jadi kita harus akui semua siapa yang di posisi menang, tapi katanya itu yang saya itu habis pikir, menang itu tidak bisa menikmati ini katanya. Ini saya habis pikir itu tertanam betul di benak saya tentang perjuangan itu menang tapi tidak bisa menikmati. Nah, saya itu jujur Bang Karni, saya lebih memprioritaskan itu yang namanya untuk itu fasilitas umum. Syukur alhamdulillah Bang Karni, dengan kemenangan itu Bang Karni, saya merasa sangat bangga Bang Karni ketika apa yang saya inginkan kepada itu namanya pemerintahan Monopi. Saya diberikan itu yaitu jalan yang ada di terminal, bahkan itu sampai Tero, Bang Karni. Saya perjuangkan itu Bang Karni. Nah, kepada Monopi itu saya sangat bangga Bang Karni. Usus pribadi saya kan tidak mungkin Bang Karni. Saya begini, tetapi saya untuk umum. Saya tunjukkan di tengah. Dengar dulu, ini kan belum ngomong Bung Karni ini. Jangan sampai habis nanti apa bahannya Bung Karni ya. Nah, cuman ada tanda kutip nih Bung Karni. Tanda kutipnya ujung-ujungnya Pak pengacara ini mau mengajak Bung Karni gabung gitu untuk persiapan apa, ya pindah peluki, ya pindah pecal ke itu yang kurang tahu saya Bung Karni. Kira-kira analisa Bung Karni, kalau seandainya gabung dengan pengacara kira-kira gimana tanggapan? Artinya kan kalau mau berbicara mengajak gabung harus jelas, karena pekerjaan ini kan pasti kita yang pertama kita lihat itu kepentingannya apa. Nah, harus jelas. Betul. Kalau bisa memenuhi kepentingan teman-teman, kenapa kita tidak siap? Berarti tapi kalau hanya untuk memperjuangkan saja tanpa kita paham kenikmatan kemenangan itu, ngapain kita gabung, bahkan repot itu. Oh iya. Bertiga orang-orang ada taruh kan? Makanya kan yang pertama saya harus melihat dulu. Mau lihat dulu. Ketika dia berjuang saya sudah menyaksikan. Ketika mereka menang saya sudah menyaksikan. Iya betul. Satu hal yang tidak saya lihat adalah bagaimana cara dia menikmati kemenangannya. Betul. Banyak hal yang perlu, sehingga itu membuat ruang-ruang tersendiri untuk kita berpikir. Betul. Apakah pengacara ini perlu diikuti? Apakah dia hanya ujung tombak? Atau jangan-jangan dia ujung yang ditombak? Ini jadi persoalan ujung-ujung yang ditombak. Nah, kira-kira yakin nggak Bung Karni itu seandainya kalau diajak gabung seperti apa yang dikatakan oleh Bung Karni ini masih banyak renungan ya? Banyak. Pertimbangannya cukup banyak. Tapi yang membuat keyakinan itu Pak pengacara terhadap Bung Karni itu seperti apa kira-kira? Ya begini Bang, begini ya Dinasius. Jadi kalau ketika saya berbicara Bang Karni itu tentu tidak mudah Bang Dinasius untuk kita digodok kepada gerbong saya. Tentu ada sebuah komitmen jelas. Karena kita bicara politik, tentu kita bicara kepentingan. Itu yang jadi persoalan. Nah, jadi ketika saya berinteraksi dengan masyarakat, memberikan suatu pencerahan. Nah, apa pencerahan saya? Ya terkait tentang calon yang kita pilih. Nah, jadi kita punya kajiannya jelas. Nah, ketika kita mengajak Bang Karni, tentu kita sebagai bahan renungan tentu banyak sisi Pak. Nah, ketika sisi itu sangat banyak Bang Karni. Nah, saya berharap kepada Bang Karni untuk kita satukan gerbong kita pemuda yang ada di Empang. Nah, supaya apa Bang Karni? Supaya kita jangan ditinggalkan oleh orang politik. Nah, ingat Bang Karni, percuma katanya Bang Karni perjuangan ini tidak bisa menikmati. Dengan saya akan bisa menikmati, insya Allah. Mari kita satukan tekad, satukan kata, maju untuk Empang Trano. Siap bersatu. Jadi kalau luar biasa, udah cek on deh. Kalau saya lihat pengacara itu
Ya sebenarnya saya cukup mengidolakan pengacara ini. Sebatas idola ya. Dalam kapasitas sebenarnya sebagai legislator, Pak. Oh iya, sebenarnya itu. Masya Allah. Nah, Saya mengidolakan pengacara, intonasi berbicara, cara dia mengupas masalah, tetapi dalam kapasitas sebagai legislator. Kalau hanya sebagai objek politik itu, masa dari kecil sampai sudah tua, punya cucu, tetap saja sebagai objek, tetap sebagai titik sasar dari teman-teman politisi ini. betul. Walaupun kita dalam tanda kutip berseberangan, Ya. saya keberatan kalau tetap dalam posisi objektif. Jadi jual obat itu tobat. Ya, jual orang, kapan jual dirinya? Apakah dia tidak punya kapabilitas? Dia punya. Iya betul. Persoalannya tinggal apakah dia mau apa tidak. Iya. Nah, ini kalau masih hanya 2014 dia bawa orang, 2019 dia bawa orang, 2024 dia bawa orang lagi. Nah, Ini kira-kira menurut pengacara itu ini yang perlu gimana? kita tanya. Saya siap bergabung dengan pengacara dengan catatan stop kita bawa orang itu. Pengacara sendiri kenapa tidak? Kan gitu. Ya, betul. Nah, coba pengacara ini. Ya, ini sedikit saya jawab tentang privasi saya ya. Oleh Bang Karni sedikit dikorek-korek. Jadi saya jawab pertanyaan dari Bang Karni. Bang Karni memang niat nawaitu saya itu, saya mau kontestasi di politik 2024 ini. Inilah momen saya sebenarnya Bang Karni. Sebenarnya. Berarti yang terjadi yang Tidak benar. Tidak benar. tapi untuk apa kita promosikan diri kalau masih sebenarnya ya. Sebenarnya Bang Karni. Nah, itu Bang Karni. Jadi saya coba Bang Karni. Iya. Saya makanya saya buat itu satu lembaga Bang Karni. Jujur Bang Karni. Ya. Tujuannya apa saya Bang Karni? Jadi bagaimana teman-teman yang ada di Empang Teranu saya akomodir dengan baik. Nah, ketika itu apa menjadi harapan pemuda-pemuda yang ada di Empang Teranu. Ya. Empang Teranu. Ya. Nah, jadi Bang Karni, niat nawaitu saya Bang Karni, tentu ada langkah-langkah selanjutnya saya Bang Karni. Nah, jadi untuk target saya ada juga Bang Karni. Jadi segala keterbatasan saya itu jujur Bang Karni. Jujur Bang Karni, itu masih ada Bang Karni. Saya itu juga introspeksi diri tentang itu Bang Karni. Tapi saya sangat jujur saya itu. Sangat luar biasa supportnya Bang Karni. Gimana kita sepakat nih Bung Karni? Kita berandai-andai nih Bung Karni. Iya, coba. Tadi kan apa yang dikatakan oleh Pak Pengacara ini memang sudah mantap, pas sudah ya. Kita acung jempol. Andaikan Pak Pengacara ini sudah menjadi bagian dari legislator, kira-kira sistem yang Pengacara terapkan di gedung dewan itu kira-kira gimana gitu menurut Bung Karni? Jadi kan pasti ada gambaran di Bung Karni itu kan. Kalau saya lihat dijawab pengacara. Ini semakin style dari pengacara. Iya. Kalau saya sebenarnya selalu beda pilihan politik dengan pengacara dari dulu itu. Tidak pernah sama. Dan saya juga memaklumi kenapa tidak sama, karena kepentingannya beda-beda. Iya. Mustahil kita memilih yang sama, kepentingannya beda. Betul. Kalau saya lihat style pengacara, dia memang pas di legislator. Kenapa saya katakan demikian? Saya jujur ini, legislator yang hari ini sedang bermain di DPRD tingkat 2 khususnya. Betul. Kurang lengkap rasanya kalau tanpa pengacara. Ya. Apakah mereka kurang baik-baik? Iya. Tapi saya ingin melengkapi legislator dari Timur itu dengan hadirnya pengacara. Nah, tapi pengakuannya Pak Pengacara itu sampai sekarang kan masih tanda petik. Persoalannya pengacara itu menganggap cerminnya ada pada dirinya. Semestinya cermin yang baik itu ada pada orang lain. Nah, terus gimana menurut pengacara? Nah, menurut pandangan Bang Karni, tentu itu hal seperti itu terhadap saya. Jadi begini, Adinda Sis, memang itu sudah saya katakan terlebih dahulu tadi. Terus. Sudah saya katakan. Jadi saya jujur Bang Karni, saya itu niat saya pokoknya 2024. Nah, kendalanya seperti itu, makanya saya tidak percaya diri di situ saya jujur Bang Karni. Nah, kok bisa tidak percaya diri sementara
dari apa yang menjadi prioritas untuk pengacara itu kan sudah jelas. Sudah jelas, tapi ada kendala saya itu dan mungkin saya. Oh, itu privasi. Jadi kan begini, saya coba bantah. Ya. Untuk kita berada di posisi legislator, karena ini adalah jabatan publik yang diperoleh dari proses kontestasi politik. Ya. Itu pengacara itu sudah lengkap. Dari sisi popularitas dia punya. Iya. Ya toh? Ya, ya. Betul. Dari sisi kapasitas dia miliki itu. Iya, iya. Ya. Dari sisi isi tas kita tidak meragukan itu. Betul, Jadi, betul. popularitas, kapasitas, isi tas itu akan teruji di elektabilitas kan begitu. Tapi jawabannya pengacara belum saatnya. Kira-kira menurut Bung Karni gimana itu? Pas momennya sebenarnya ya? Ya, ini kan masing-masing. Memang kita selalu berbeda ini. Iya. Kalau saya, sudah saatnya. Kapan lagi? Betul. Kalau bukan sekarang, iya. Luar biasa Bang. Tapi terlepas dari itu, saya kembali ke judul saja. Ketika berbicara versus tadi, artinya kan kita berbicara tentang yang kontra. Betul. Saya lihat apa yang dibawa orang-orang yang diperjuangkan oleh pengacara ini kurang menggigit, kurang greget. kurang gigit. Ya. Umpama mungkin ada untuk pengacara secara pribadi, tapi untuk kita masyarakat yang biasa ini ada pembatas di situ ya. Sepertinya biasa-biasa saja. Jangan Sebelum dan setelah mereka terlantik, ini biasa-biasa. Saya mau tanya ini Pak Pengacara. coba. Saya mau tanya ini. Andaikan Pak Pengacara sudah duduk di DPR, kira-kira gimana penerapannya pengacara terhadap masyarakat itu? Nah kan begini ya Dinda, saya itu ya Dinda, jadi saya kepada teman-teman yang ada di dapil 3 DPR ya. Ya. Jadi itu ada pola-pola di sini ya Dinda. Ya. Jadi pola-pola ini yang kita rubah mindsetnya Dinda. Karena apa Dinda? Jangan sampai terkesan di masyarakat bahwa di saat padi menguning baru dia datang. Iya. Nah, ini yang terjadi. Wah, Ini yang terjadi ya Dinda. ini bahasa yang cukup puitis sebenarnya ini. Padi menguning. Ini cocok kita satukan dengan ibu ini, Yenude ini. Tahan Yenude nonton. Coba ini teman satu ini pengacara kondang coba di Iya. kerjasama ini. Terus. Yenude ini. Jadi sebenarnya itu saya ingin memberikan itu suatu terobosan. Iya. Andaikan Bapak itu bagian dari anggota DPR. Bagian dari anggota DPR. Nah tentu apa yang jadi harapan masyarakat, contoh fasilitas umum tentu kita prioritaskan. Nah sampai manapun kita perjuangkan di parlemen. Nah di mana kata lantang di situ kita harus kita perjuangkan. Kita bertanggung jawab sesuai dengan amanah undang-undang. Iya. Nah kita dipilih oleh rakyat. Ya. Kita berikan apa yang menjadi hak rakyat. Apa janji politik kita di tengah masyarakat. Itu yang kita prioritaskan. Ini kan belum Kalau masuk. pribadi saya, kalau ada nasib saya di parlemen. Belum masuk ini. Belum masuk. Beda nanti ketika apakah bisa diterapkan kalau sudah masuk itu. Nah insya Allah Dinda. Karena Anda mungkin menang Bapak itu walaupun selaku pengacara, apalagi sendiri berjuang itu. Ini kan ada banyak, ini bukan ada banyak. Aduh banyak. Nah, kira-kira menurut pengacara gimana? Memang di parlemen itu ada sistem voting segala macam. Kita semua itu dari fraksi, baik itu kita dari anggota DPR, tentu memberi pandangan-pandangan seperti apa untuk itu disampaikan kepada ketua DPR. Iya. Nah itulah kita di parlemen misalnya ini. Nah apa yang menjadi prioritaskan oleh masyarakat aspirasi kan kita itu ketika itu kita reses. Nah tentu apa yang menjadi harapan masyarakat itulah kita perjuangkan. Semua juga teman-teman di DPR seperti itu juga. Ya jadi kan begini pengacara. Saya melihat beberapa kali kontestasi dan di situ pengacara terlibat langsung berada di depan mereka. Betul. Jadi saya melihat itu bahwa pengacara itu cenderung memperjuangkan dan mengantar mereka ke gerbang itu. Hanya sebagai pengantar saja. Setelah di luar pintu gerbang di area bebas, mereka tidak bermain apa-apa. Karena sudah ada yang menutup pintu. Yang jadi masalah hari ini, jangankan kita yang mengikuti pengacara, teman-teman yang pernah mengikuti pengacara, pengacara sendiri selesai di situ ya. Ini kan perlu kita kupas ya. Iya, harus kita. Itu yang membuat saya tuh sulit menyatukan gerbong dengan pengacara. Iya. Karena esensi bahwa kita ini yang hidup ini perutnya di depan, Pak. Iya. Perlu kita pikir pertama itu perut. Iya. Kalau
kalau yang ini yang dikerjakan pengacara itu memikirkan punggung. Iya. Memikirkan perut. Tidak mikir perut. Jadi Muhammad berpikir. Jadi berhasil di orang lain yang berhasil. Orang lain yang berhasil. Nah, kira-kira menurut pengacara itu gimana? Kalau menurut saya kan begini, Ya. Bang Rani, saya itu berjuang itu harus dengan ikhlas. Iya. Ya, jadi keikhlasan itu Bang Karni yang sulit untuk itu orang bisa menerima. Tetapi saya itu Bang Karni, jujur Bang Karni, saya itu terhadap calon itu tidak pernah saya dalam kontestasi politik itu meminta apapun. Ya. Bang Karni, ketika naik beliau, ketika kita tidak dipanggil atau tidak diperhatikan, ya oke saja, ya namanya sudah nasib seperti itu Bang Karni. Iya. Tuhan itu Bang Karni, orang ikhlas itu. Lihat Bang Karni, Allah itu lebih besar. Jadi lewat momentum ini saya hanya intermezzo sedikit bahwa ikhlas beramal itu cukup sekedar di logo Kemenak saja. Saya di lantaran gitu. Nah, seperti itu faktanya Bang Karni terhadap saya sendiri Bang Karni. Jadi Bang Ya, Karni. tapi kalau kita beramal lah dengan ikhlas kan. Iya. Jadi ada tagline-nya ini. Ada tagline-nya. Ada tagline-nya. Iya. Dengar Bang Karni Coba. tagline dari saya. Ah. Ikhlas memberi, rela berbagi. Ikhlas memberi, rela berbagi. Wah, ini Bukan rela berkorban. Bukan rela berbagi. Rela berbagi. meskipun dikorbankan. Dikorbankan. Nah, Jadi bagaimana itu Bang Karni? Nah, itu yang saya terapkan Bang Karni. iya. Jadi makanya saya dalam kontestasi politik, kenapa saya tidak pernah kalah? Ya memang saya jiwa besar saya seperti itu. Walaupun merasa dikorbankan. Walaupun merasa tapi tetap saya ikhlas. Ini bahaya ini owner DPJ ini. Ini seperti menyudutkan kita ini. Luar biasa. Ya, Bang Karni. Cuman kita kan nggak tahu owner DPJ ini kemarin kontestasi itu pilih siapa. Iya. Apakah dia menang atau tidak? Apakah dalam podcast ini sesungguhnya yang menang mungkin dia ini. Jadi Dia kalah tapi menang. Itu buat teman-teman, sorry belum bisa membaca komentar. Jadi seandainya dari teman-teman kiri kanan saya bisa melihat nanti langsung bisa sambil berkomentar itu Bung Karni ya. Nah, kebetulan ada Bang Goran juga ini yang nonton. Siapa? Teman dari Jakarta. ini Bang. langsung ini. Ya. Ini lintas provinsi nih. Ya. Ikan mas di bawah berlayar. Ini ikan mas di bawah berlayar katanya. Istana cemas tak pernah belajar. Kira-kira gimana menurut pengacara itu? Saya itu. Hah? Ini ya. Aida. Itu kayaknya tujukan ke saya itu Bang Karni. Ya ini Bang Seruji Tahir ya dari bakal caleg PAN ini. Ya. Teman kita. Mohon maaf Bang Lawyer kata. Ini sebenarnya penggemar beratnya Bang Lawyer ini. Iya. Kalau bisa diibaratkan Bang Lawyer itu ibarat seorang supir taksi menghantarkan penumpang sampai pada tujuan. Itu salah satu kelebihan Bang Lawyer kita Pak Guru. Siap Bang Caleg. Nah, berarti teman-teman yang komen di sini memberikan dukungan positif kepada pengacara ya. Tinggal Pak pengacara saja gimana cara penerapannya itu. Untuk renungan pengacara, kalau saya seperti ini sampai kapan itu? Apakah ada manfaat atau gimana menurut pengacara itu? Saya itu sangat terima kasih kepada Pak Seruji ya, calon dari PAN, teman saya Pak Seruji ya, saya sangat terima kasih komentarnya. Komentarnya beliau itu, memang beliau itu melihat sosok saya itu sudah tidak meragukan lagi. Saya perlu bincang dengan beliau. Nah, jadi dilihat saya begini beliau itu dipantau saya. Jadi makanya saya sangat terima kasih kepada teman-teman yang mungkin merasa kecewa saya tidak tampil 2024. Ya maaf saudara-saudara ya. Maaf saudara. Nah mungkin masyarakat itu semua ingin pengacara kondang itu komen. Itu yang harus kita itu yang diharapkan oleh masyarakat. Tapi ingat tenang dulu. Belanda masih jauh. Belanda masih jauh katanya. Nah, ini yang tertarik saya itu lantangnya Pak pengacara ketika pas saat duduk di DPR. Apakah bisa dipertahankan lantangnya itu ketika sudah duduk di sana? Oh, tetap bisa karena begini Adinda. Karena kalau kita masuk di dalam sistem Adinda ya, masuk di dalam sistem pengacara itu kenapa tidak bisa? Ya kita apa yang jadi kemauan masyarakat? Masyarakat kita dipilih oleh masyarakat.
Nah, kita perlu bila tentang di atas meja itu bila perlu. Maaf ini Adinda. Ya. Ini kita diberikan amanah oleh masyarakat. Kita perjuangkan apa yang menjadi hak masyarakat. Itu yang sangat prioritas. Ingat, kita sebagai anggota DPR misalnya, saya terpilih di suatu saat, tetap saya pegang teguh hal itu Adinda. Tetap saya pegang teguh itu lantang saya di DPR atau di parlemen. Seandainya, misalnya kita bertiga anggota DPR. Dah man mau serewa pengacara non beang kerenti misal kira-kira nih belok tanggapan pengacara tidak diberi ruang lah. Misal begini ya Dinda. Yang jelas kita itu di DPR itu di rapat DPR pembahasan sesuatu yang transparan, jelas, semua dari pandangan-pandangan teman-teman yang anggota DPR itu jelas semuanya Adinda, mekanismenya itu kita bicara itu Adinda. Kita tetap diberikan ruang, tidak bisa itu bahwa itu Pak pengacara itu jangan kita berikan ruang, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh ya? Tidak ada Adinda di DPR seperti itu. Berlaku di DPR seperti itu tidak ada. Tidak ada itu. Tidak ada Adinda. Saling PC DPR hukum ibarat mentah lamin kalima program bawah nih pengacara beang dua-dua mau. Artinya kan saya potong sedikit bahwa apa yang pemahaman secara pribadi sang kondang ini terhadap konstelasi yang berada di DPR, saya rasa dia cukup pahami. Artinya bahwa apa modal yang dibutuhkan hari ini untuk maju, tinggal kemauan saja. Pemahamannya ada, betul, popularitasnya jelas. Isi tasnya siapa yang tidak tahu kan begitu. Tapi yang kita sayangkan ini sampai kapan? Yang jelas, yang saya pahami bahasanya pengacara tenang dulu. Tenang dulu ya. Artinya kan belum keputusan ini. Belum keputusan. Yang berseleweran hari ini di pinggir-pinggir jalan. Yang senyum-senyum sendiri kan masih bakal. Ya apa jangan yang di depan dan ramil itu. Itu yang repot. Seandainya kalau saya buka-bukaan di sini kan saya tahu trik rekodnya pengacara. Ingat banyak yang tahu itu. Paham. Waktu kemarin itu kan empuk dikasih. Betul. Iya kan? Andai kan ada kemauan. Kan begitu. Betul Bang. Nah, begini ya. Jadi setiap apapun Bang Narsis, di situ ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Tapi jalannya sudah baik sebenarnya ini. Sudah baik. Sudah jelas kan? Sudah jelas semua. Tinggal kemauannya Pak pengacara. Tanpa duit pun bisa. Jangan. Pengacara nggak boleh. Nggak kan begini. Tidak ada makan siang gratis. Tidak ada makan gratis di dalam politik. Bicara politik tidak ada makan siang gratis. Tapi kan janji ini benar loh. Iya betul. Nah, tinggal kemauannya Pak pengacara mau nggak gitu. Bukan saya tidak mau, saya sudah katakan tadi, bukan saya tidak mau. Sebenarnya mau, ini momen saya sangat tepat di 2024. Sebenarnya, saya apalagi Bang Kandi, sangat mensupport saya, teman-teman pengusaha. Ingin kehadiran saya di parlemen. Betul. Ingin kehadiran saya di parlemen. Karena apa, Dinda? Jadi kita usut tuntas yang namanya legislasi, budgeting, pengawasan. Ini yang perlu kita terapkan di masyarakat. Saya sepakat itu pengacara. Ini yang perlu kita terapkan. Apa arti sebenarnya ketiga ini? Fungsi dan tugas kita sebagai anggota ini kan anggota DPR misalnya, tugas pokok anggota DPR. Tapi yang hadir hari ini dia hanya mengatakan ini aspirasinya sekian. Saya rasa sesuai dengan konstitusi, botol-botol jadi anggota DPR tetap punya aspirasi. Tetap punya aspirasi. Karena itu aturan. Nomor satu anggota dewan ada nilai. Ada banyak. Jadi persoalan hari ini adalah tugas pokok itu tadi. Tugas pokok itu tadi. Dan saya mengamati di situ bahwa sang pengacara Polri pas kapasitasnya di situ. Nah, jadi saya tidak dalam posisi ini mau ngompor-ngompori, ini mau dijatuhkan ke jurang, enggak juga. Iya. Dan lain ceritanya. Iya, luar biasa Pak pengacara ini ya. Cuman sebenarnya kan sudah di depan mata. Iya. Tapi 1000 renungan bagi Pak pengacara kenapa tidak mau. Soalnya ini Bung Karni. Kalau menurut saya seperti apa yang dikatakan oleh Pak pengacara 2024 pas momennya. Pas momen. Jadi saya simpulkan syarat ini kan ada 3 di Dia punya kemauan, dia punya kemampuan, dia punya kemaluan. Kan maksud kemaluannya ini yang penting ini. Dia punya kemampuan, Oke.
tadi dia juga mengatakan, oh sebenarnya saya mau, dia punya tapi kemaluannya yang besar. Nah, ini tapi yakin pengacara seandainya kalau jadi kontestan itu naik gitu? Malam ini saya paham betul kenapa dia mengurungkan kemauan dan kemampuannya karena banyak malunya kan begitu. Nah ini terbuka, ini sudah ini. Paham ini maksudnya ini. Saya tahu arahnya ini. Ini Bang Karni ini membuka-buka. Aida, saya jujur Bang Karni, ada privasi saya yang tidak bisa saya expose Bang Karni. Jadi kan begini pengacara, segala sesuatu itu yang kita baca itu tidak perlu tersurat. Tersirat pun bisa kita baca. Nah, termasuk dengan apa yang membuat pengacara samalunya besar hari ini, itu adalah sesuatu yang tersirat, tidak tertulis. Tapi kita mampu membaca itu. Luar biasa Bang. Ini mau korek-korek. Jadi pas ini. Saya rasa malam ini sesungguhnya kalau kita jujur itu EPJ-nya menang banyak. Mempertemukan dua orang yang kontra ini. Cuma satu orang lagi yang belum datang ini. Betul. Raja, coba kita undang secara terhormat. Kita undang nanti. Jadi berempat kita. Jadi meja ini harus kebal ini. Harus. Iya. Ini mungkin kita akan rontok. Tapi terlepas dari itu, lewat kesempatan ini di IPJ Bulai ini, di penghujung Ramadan ini saya mengucapkan minal aidin wal faizin kepada teman-teman semua. Mungkin dalam keseharian kita semua yang ada di sini banyak kesalahan, kekurangan ya. Lewat kesempatan ini kami mohon maaf lahir batin dari hati yang terdalam. Apalagi pengacara ini. Nah, pengacara ini karena banyak acaranya, artinya kan konsultasi sama teman-teman ini pasti ada itu. Coba bagaimana itu mohon maafnya ya teman-teman, apalagi di momen bulan Ramadan ini, ya dengan seiring berjalannya waktu tidak terasa Ramadan puasa ini mau tinggalkan kita. Tentu kita sambut dengan Hari Raya selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih teman-teman. Belum terima kasih. Belum, masih jauh terima kasih. Pokoknya malam ini Pak Pengacara kita culik ini. Ini banyak komentar ini Pak Pengacara yang bisa saya baca di sini. Mas Kit ini Abraham Sah. Tadi kan saya upload bajunya Bapak itu ngebut. Nah, terus komentarnya Mas Kit ini minta tolong Bang Arsis kasih tahu pengacara kondang apa arti ngebut. Perlu kita gitu. Tapi kalau saya lihat pengacara dari tadi pas kita mau masuk sini memang pas itu ngebut Pak. Karena dia ini stripping nih Pak. Stripping ya. Dalam kondisi seperti ini saja dia terima telepon, siap kita akan ke sana. Seperti betul-betul banyak acara ini. Walaupun orang lain siap. Mohon maaf pada yang lain, kita singkat dulu pengacara sebentar. Karena itu momen langka ini kita ketemu sama pengacara ini. Jadi gini saya minta sama bos ini, karena waktu saya terbatas ya, ada satu sosok yang namanya itu politik sejatinya di Bank, sempat ditelepon saya untuk menghadap malam ini. Saya maaf teman-teman, tidak banyak bincang lagi waktu saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah kurang berkenan di hati saudara-saudara saya minta maaf. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Jadi saya lewat kesempatan ini juga saya amini ajakan pengacara ini untuk kita bersatu saja di wilayah ini. Ajakan itu artinya saya siap, tapi bersyarat juga. Saya siap bersatu di belakang layar nanti. Kalau dipilih kayaknya enggak ini. Tapi kalau di pilkada saya mohon ini. Jadi saya mohon kita saling bantu lah. Pilih mungkin kita tidak bisa. Jelas bisa. Jelas bisa, Pak. Bisa dipilih ya. Dipilih bisa. Alhamdulillah. Pilkada juga bisa. Kita minta. Jadi saya bisa. Biar kita harus sama kami. Sedikit tidak akan ada meringankan lah pengacara. Betul sekali. Sementara saya itu tanpa Bang Karni itu merasa terbebani. Mantap ini. Apalagi ada teman saya itu Pak Sandes. Ada dia. Ya tolong merapat ke PJ Bulai malam ini. Kita itu diskusi santai di sini. Saya harap kehadiran itu Sandes. Raja Sila coba.
Luar biasa. Jadi memang pas ini pengacara ini. Iya, Dan iya. saya berharap kepada owner EPJ Bulai kali ini, Iya. ini bukan hanya pertama dan terakhir kali saya dipertemukan dengan pengacara. Saya berharap ini yang awalnya. Oh, iya. Artinya kan ada episode apa itu selanjutnya. dengan hal-hal yang lain, bukan hanya tentang berbicara tentang politik-politik Betul, ini. betul, betul, Berbicara betul. tentang lingkungan hidup, berbicara tentang seni dan budaya, Betul, betul. berbicara tentang apa yang jadi keresahan sosial masyarakat, itu saya Bagus. cukup penting juga, dan Bagus. insya Allah saya siap kalau dengan Iya. bicara. Luar biasa. Saya saja yang tidak banyak acara siap. Apalagi yang banyak Pengacara acara. saja yang banyak acara siap, apalagi saya kan. Iya, Nah, betul. ini dia. Jadi saya begini, Bang Iya. Karni, saya Iya. sangat termotivasi dengan kehadirannya Bang Karni malam ini. Ya tentu kupas mengupas banyak hal Iya. yang akan datang, episode akan datang. Nah, jadi ini salam awal pertama kita itu di studio IPJ Bulajeng. Iya, iya. Nah, jadi saya harapkan kepada IPJ Bulajeng itu luar biasa, itu sangat luar biasa ini. Iya, oke. Ya. Jadi kita hargai keterbatasan waktu pengacara dan Iya, karena dia tadi- kejar tayang dari Kejar tayang juga. Ayo. Ada orang senior politik. ini. Ya, oke buat teman-teman semua yang belum sempat kita balas komennya di sini karena terbatas waktu. Jadi ini adalah bincang santai. Ya. Bincang santai karena tanpa perbincangan seperti ini kita tidak ada keterbatasan kita menjalin silaturahmi. Nah, itu yang ya. penting itu. Nah, karena tujuan kita bersama EPJ ini semata-mata menjalin silaturahmi. Ya. Teman-teman yang menonton juga live ini sangat luar biasa, antusias dan semangatnya. Dan semoga kita ke depan selalu dalam keadaan sehat walafiat nih Ya. Pak Pengacara. Insya Allah besok lusa usahakan kita hadirkan Raja Silatuba di sini. Kita mainkan episode-episode berikut. Episode berikut. Oke ya. Pemirsa yang budiman, Ya. yang ada penonton setia EPJ Bulajeng ini. Jadi apa yang kita bicarakan hari ini dengan Sang Kondang nih, karena saya ini masih berjuluk Persus dengan Sang Kondang. Yang kita bicarakan ini cukup sampai di kepala, tidak sampai ke hati. Betul, betul. Karena kalau hanya sakit kepala itu cukup dengan Paramek, kalau sakit hati ya selesai. Iya, selesai. Bagian dari dinamika. Jadi saya harap ini hanya cukup sampai di kepala, jangan sampai di hati Oke, pengacara. Ya, mantap, mantap. siap. Sekali Bang Karni. Iya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang baru gabung dan sudah bergabung atas partisipasi, atas dukungan terhadap channel EPJ. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.